Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti Ningrum, AMP semester 3 kelas pagi. NIM 2210110949. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS dari Bapak Adi Mursalin. Soal yang pertama, apa definisi dari komunikasi verbal dan nonverbal? Komunikasi verbal adalah komunikasi dalam bentuk lisan maupun tulisan, sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang umumnya menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan tangan, raut wajah, gelengan kepala, tanda, tindakan, dan sebagainya. 2. Bagaimana komunikasi nonverbal dapat mendukung atau mengkontradiksi komunikasi verbal? Komunikasi nonverbal sering terjadi secara otomatis dan tanpa kita kontrol. Ketiga, apa saja jenis-jenis dari komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal terdiri dari beberapa jenis, antara lain gerakan tubuh, mimik wajah, gerakan mata, komunikasi ruang, sentuhan, perbahasa, dan komunikasi waktu. 4. Dalam konteks profesional, elemen komunikasi verbal atau nonverbal manakah yang paling berpengaruh? Komunikasi nonverbal dianggap sangat penting karena sifatnya lebih jujur dibanding pengucapan kata-kata atau bahasa atau komunikasi verbal. 5. Bagaimana seseorang dapat memperbaiki keterampilan komunikasi verbalnya? Yang pertama, persiapan kata-kata sebelum memulai percakapan. Yang kedua, bicaralah dengan jelas. Yang ketiga, perhatikan intonasi suara. Yang keempat, berbicara dengan percaya diri. Dan yang kelima, perhatikan lawan bicaranya. 6. Apa saja tantangan yang biasanya dihadapi dalam komunikasi nonverbal lintas budaya? Yang pertama, perbedaan bahasa dan kosakata. Yang kedua, perbedaan norma dan nilai budaya. Yang ketiga, perbedaan gaya komunikasi nonverbal. Dan yang keempat, stereotip dan prasangka. 7. Bagaimana peran komunikasi verbal dan nonverbal dalam negosiasi bisnis? Menyampaikan pesan bisnis secara lisan dengan bahasa tubuh dan memiliki struktur dan berorganisir dengan baik. 8. Bisakah komunikasi nonverbal digunakan untuk mendeteksi kebohongan atau ketidakjujuran? Jika iya, bagaimana? Iya, bisa. Dengan komunikasi nonverbal, kita bisa mengetahui perasaan lawan bicara dengan detail dan menyeluruh. 9. Dalam komunikasi interpersonal, bagaimana komunikasi nonverbal mempengaruhi kesan pertama? Dengan memahami bentuk komunikasi nonverbal orang lain, kita menjadi paham apa yang dirasakan orang tersebut ketika berorganisasi. 10. Sejauh mana teknologi mempengaruhi komunikasi verbal dan nonverbal dalam pertemuan virtual? Yang pertama, memudahkan komunikasi, mempercepat komunikasi, memudahkan pekerjaan, komunikasi lebih efisien, peralatan komunikasi lebih canggih, akses informasi lebih cepat, menghubungkan banyak orang, akses tak terbatas. 11. Bagaimana bahasa tubuh seseorang dapat mempengaruhi persepsi orang lain terhadap mereka? Yaitu dengan cara membungkuk, menyilangkan tangan dan kaki. Untuk bagian B, kasus 1 wawancara kerja. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mengatasi kegugupan dalam situasi wawancara kerja agar bahasa tubuh lebih mencerminkan kepercayaan diri? Yang pertama, persiapan yang matang. Yang kedua, buat daftar pertanyaan umum dan jawabannya. Yang ketiga, latihan berbicara. Yang keempat, tetap tenang dan berpikir positif. Dan yang kelima, jaga sikap. Soal yang kedua, sejauh mana pengaruh komunikasi nonverbal terhadap keputusan perekrut dalam menilai seorang kandidat? Melalui komunikasi nonverbal, kita bisa mengetahui suasana emosional seseorang. Apakah ia sedang bahagia, marah, bingung, atau sedih? Kesan awal kita mengenal seseorang sering didasarkan pada perilaku nonverbalnya, yang mendorong kita untuk mengenal lebih jauh. Kasus yang kedua, presentasi produk. Pertanyaan pertama,
Bagaimana pentingnya memilih kosakata yang tepat dalam komunikasi verbal saat mempresentasikan suatu produk? Berbicara secara lambat dan pengucapan yang jelas akan membuat kata tersebut makin mudah dipahami. Soal yang kedua, bisakah komunikasi nonverbal yang efektif mengimbangi kelemahan dan komunikasi verbal? Berikan contohnya. Iya, bisa. Komunikasi nonverbal yang efektif dapat membantu mengimbangi kelemahan dalam komunikasi verbal. Contohnya, seseorang merasa kesulitan mengekspresikan diri secara verbal, ekspresi wajah yang jelas, gerakan tubuh yang tepat, atau kontak mata yang kuat dapat menambah dimensi komunikasi dan membantu menyampaikan pesan dengan lebih baik. Kasus yang ketiga, pertemuan tim. Pertanyaan pertama, apa dampak perilaku nonverbal pemimpin tim terhadap moral dan motivasi anggota tim? Perilaku nonverbal pemimpin tim yang menunjukkan kurangnya minat seperti melihat jam tangan dan ponsel berulang kali dapat berdampak negatif pada moral dan motivasi anggota. Untuk soal yang kedua, bagaimana seorang pemimpin dapat memastikan bahwa komunikasi nonverbalnya selaras dengan pesan verbal yang ingin disampaikan? Untuk memastikan keselarasan antara komunikasi verbal dan nonverbal, pemimpin dapat meningkatkan kesadaran diri terhadap ekspresi tubuh, bahasa wajah, dan tindakan lainnya. Untuk kasus yang keempat, diskusi kelas. Pertanyaan pertama, bagaimana mahasiswa tersebut bisa meningkatkan kemampuan komunikasi nonverbalnya untuk mendukung poin-poin yang disampaikan secara verbal? Jawabannya, untuk meningkatkan kemampuan komunikasi nonverbal, mahasiswa dapat memperhatikan beberapa hal. Pertanyaan kedua, dalam konteks akademis, mana yang lebih berpengaruh, komunikasi verbal atau nonverbal dan mengapa? Dalam konteks akademis, keduanya mempunyai pengaruh yang signifikan. Baiklah, sekian jawaban UTS komunikasi bisnis saya. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.